Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 079, Bapak Ibu Wali Kelas 6 SDN 079 Kopo Pajagalan, serta Bapak Ibu orang tua peserta didik SDN 079 Kopo Pajagalan, khususnya kelas 6 ya. Kali ini saya akan memaparkan tentang persiapan pendataan dan pendaftaran PPDB ke SMP ya, di Kota Bandung khususnya ini ya. Nah, pada pelaksanaan PPDB Kota Bandung masih sama seperti kemarin, akan dilakukan secara daring ya, dalam jaringan atau online ya. Sehingga segala bentuk pendataan dan pendaftaran dilakukan secara online, mengingat situasi yang masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Nah, pada tahun ini ada sedikit perbedaan ya, dalam PPDB Kota Bandung ini, yaitu di kuota untuk setiap jalurnya ya. Kita langsung saja. Yang pertama, dasar dari PPDB Kota Bandung ini adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Yang kedua, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, Peraturan Wali Kota Bandung, di sini belum ada nomornya karena masih berbentuk draft ya. Tahun 2021 tentang tata cara penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Nah, draft peraturan wali kota ini ya bisa dibaca atau diminta melalui wali kelas masing-masing ya. Karena dalam draft peraturan wali kota ini meliputi tentang kuota petunjuk teknis dan cara pendaftaran peserta didik baru tahun 2021. Nah, baik, ini sekedar persiapan saja sambil menunggu juknisnya dari Dinas Pendidikan serta Peraturan Wali Kota Bandung ya, tentang tata cara PPDB di Kota Bandung. Nah, kemarin waktu bulan April sampai awal Mei, mungkin sampai sekarang juga masih dalam tahap uji publik ya, perwalnya itu supaya peraturan wali kota ini bisa mewadahi seluruh kepentingan, baik itu dari masyarakat, stakeholder, dan sebagainya. Nah, kita langsung menuju slide berikutnya. Jalur dan kuota PPDB ya, jalur dan kuota PPDB untuk tingkat SMP Kota Bandung ya, dibuka 4 jalur dengan rincian sebagai berikut. Nah, yang membedakan dengan tahun kemarin adalah kuotanya ini ya. Yang pertama itu adalah zonasi, Bapak Ibu. Kuotanya itu minimal 50%. Nah, kalau minimal berarti paling sedikit ya, bisa bertambah tapi tidak bisa berkurang. Ini hanya minimalnya itu 50%. Nah, untuk jalur afirmasi atau RMP ya, RMP itu rawan melanjutkan pendidikan, kuotanya minimal 15%. Bisa ditambah tergantung dari kesiapan SMP yang dituju. Nah, yang ketiga adalah jalur prestasi. Nah, kuotanya ini maksimal paling banyak 30%, tidak boleh lebih dari 30% ya. Dan yang terakhir adalah
perpindahan orang tua. Nah, kuotanya ini maksimal 5%. Ya, jadi paling besar, paling banyak 5%, tidak boleh lebih. Jadi zonasi dan afirmasi ini minimal 50% dan 15% ini masih bisa bertambah. Ya, tergantung dari daya tampung SMP tujuan. Nah, jalur afirmasi itu dimaksudkan berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, rawan melanjutkan pendidikan. Dan yang kedua yaitu yang berkebutuhan khusus atau ABK. Ya, ini ABK ini nanti akan diberikan rekomendasi dari Assessment Center Dinas Pendidikan. Ya. Nah, jalur perpindahan orang tua dapat digunakan untuk calon peserta didik anak guru ya, selain dari umum. Ya, ini juga bisa untuk anak guru dengan memprioritaskan calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua wali mengajar. Nah, kalau anak guru juga bisa mengikuti jalur perpindahan orang tua, dibuktikan dengan surat keterangan atau surat tugas dari kantor atau tempat tugasnya orang tua peserta didik tersebut. Ya. Nah, nanti pada slide berikutnya akan dikupas tentang jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Nah, ini kuota dan jalur dan kuota PPDB di Kota Bandung. Ya. Selanjutnya, persyaratan umum untuk zonasi. Ya. Akta kelahiran. Ya. Yang pertama, yang kedua, kartu keluarga yang dikeluarkan 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Nah, ya, secara otomatis kartu keluarga ini adalah kartu keluarga yang berdomisili di Kota Bandung. Terus yang ketiga adalah kartu tanda penduduk orang tua atau KTP. Nah, ini adalah persyaratan umum untuk zonasi. Nah, untuk setiap jalur ya, itu juga sama seperti ini, ada akte kelahiran. Di sini akte kelahiran peserta didik, kartu keluarga yang dikeluarkan 1 tahun sebelum tanggal PPDB ya. Sebagai catatan, kartu keluarga itu kartu keluarga yang berdomisili di Kota Bandung ya, dan dikeluarkan 1 tahun sebelum tanggal PPDB. Ini ya, yang selanjutnya persyaratan jalur afirmasi. Nah, ini masih sama yang persyaratan nomor 1, 2, 3 yaitu akte kelahiran, kartu keluarga, dan KTP orang tua. Ditambah bukti keikutsertaan peserta didik dalam penanganan keluarga tidak mampu. Ya, baik itu dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Nah, salah satu bukti atau salah satu kartu pengendali program kemiskinan diantaranya Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, ya, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Program Keluarga Harapan atau PKH, penerima bantuan pangan non tunai BPNT, terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial DTKS atau non data terpadu kesejahteraan sosial DTKS yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Jadi bukan berarti harus ada semuanya, tapi salah satu pilih. Kalau misalkan punya KKS, itu bisa digunakan menjadi bukti fisik. Begitu juga kalau punya KIP, ya sudah KIP-nya saja, tidak usah semuanya. Ya. Nah, untuk surat keterangan tidak mampu, itu sudah beberapa tahun ke belakang tidak berlaku dalam PPDB. Baik, selanjutnya persyaratan jalur prestasi. Nah, sama ya, akte kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk orang tua. Nilai rapot kelas 4, 5, dan semester 1 kelas 6. Ini kalau prestasi berdasarkan nilai atau yang disebut dengan biasanya prestasi akademik. Nah, nilai rapotnya ini
harus sudah diuploadkan oleh wali kelas 6 ya melalui SIMDIK-nya masing-masing supaya nanti pas pelaksanaan PPDB jalur prestasi nilainya sudah otomatis masuk ke dalam web ppdbbandung.go.id. Nah, apabila nilai rapotnya belum diupload ya, maka nanti perhitungan nilainya itu akan kosong. Jadi sekali lagi, nilai rapot ini tidak usah di-scan, tidak usah dipoto atau istilahnya diuploadkan ya rapotnya, tapi nilainya cukup diserahkan melalui wali kelas masing-masing. Nanti wali kelas akan menguploadkannya melalui SIMDIK masing-masing ya, maksudnya SIMDIK masing-masing wali kelas. Ini untuk jalur prestasi nilai rapot. Nah, apabila ingin mengikuti jalur prestasi non nilai rapot, bisa mengikuti jalur prestasi sertifikat hasil perlombaan ya. Ya, nanti akan dibahas secara lebih detail lagi. Nah, terus kuota jalur prestasi yang disebut tadi adalah 30% maksimal ya. Nah, kuota prestasi nilai rapot itu 60% dari 30%. Terus kuota prestasi perlombaan itu 40% dari 30% kuotanya. Dan kuota prestasi perlombaan luar kota 25% dari 40% ini. Sebagai contoh sebagai berikut ya. Nah, saya contohkan di sini kuota jalur prestasi SMP OX adalah 56 siswa. Contoh ini ya. 56 siswa untuk jalur prestasi, baik prestasi nilai rapot, perlombaan atau luar kota, perlombaan luar kota. Nah, maka untuk nilai rapot ini diambil dari 60% dari 56 siswa. Nah, jadi kuota untuk jalur prestasi nilai rapot itu 34 siswa. Nah, sedangkan untuk kuota prestasi perlombaan itu 40% dari 56 siswa, yaitu 22 siswa. Nah, luar kota ini ya, perlombaan luar kota diambil dari 25% kali 22 dari 40% ini, 5 siswa ya. Nah, seperti itu perhitungannya. Nah, jadi nanti ini akan kuota perlombaan ini akan dikurangi oleh kuota prestasi perlombaan luar kota ya. Jadi yang dari luar kota itu juga boleh mendaftar ke Kota Bandung, SMP di Kota Bandung ya, dengan mengikuti kuota prestasi perlombaan luar kota ya. Kalau kuota prestasi nilai rapot itu tidak bisa ya. Nah ya, ini kalau dijumlahkan kan 56. Nah, bukan maksudnya ditambah 5 jadi bertambah 61, tidak, tapi yang ini nanti dikurangi dengan hasil prestasi perlombaan luar kota. Maka ini jumlahnya yang 22 siswa ini bisa berkurang apabila ada pendaftar luar kota yang memenuhi kriteria. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya prestasi nilai rapot ya. Nah, seleksi jalur prestasi rapot dilakukan dengan penentuan pemeringkatan berdasarkan nilai rapot. Nilai rapot calon peserta didik yang berada di peringkat nilai rapot 10% tertinggi di tiap kelas dari sekolah asal mendapatkan penambahan bobot peringkat. Nah, maksudnya di sini ya. Jadi apabila putra putri Bapak Ibu di kelasnya, bukan di sekolah, di kelasnya mendapatkan prestasi boleh dikatakan ranking 1, 2, 3 ya. Ini nanti akan mendapatkan penambahan bobot. Nah, untuk peringkat 1, 2, 3 itu dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah. Nah, nanti jadi perhitungannya 40% ya.
dikali rata-rata nilai rapot 8 mata pelajaran. Ya, ini rata-rata. Nah, B ini rata-rata ya, didapat dari 60 dikurangi 60 per 28 kali N min 1. N-nya itu adalah peringkat rapot 1, 2, 3. Nah, apakah yang di luar peringkat 1, 2, 3 bisa mengikuti jalur prestasi? Tentu saja bisa. Ya. Hanya tidak mendapatkan penambahan bobot nilai. Ya, jadi sekali lagi, jalur prestasi itu tidak terpatok. Ulangi lagi, jalur prestasi nilai rapot ya, tidak hanya untuk siswa yang memiliki prestasi atau peringkat 1, 2, 3 saja. Siapapun boleh mengikuti. Hanya yang mendapat peringkat 1, 2, dan 3 di kelasnya itu mendapatkan bobot tambahan atau nilai tambahan. Ya, bisa dipahami? Itu untuk jalur prestasi. Selanjutnya, mekanisme PPDB. Nah, PPDB yang pertama diawali dengan ini ya, pendataan yang dilakukan oleh wali kelas kepada orang tua calon peserta didik untuk mengumpulkan dokumen persyaratan secara daring. Nah, jadi dalam mengumpulkan persyaratan ini tidak serta-merta orang tua peserta didik tidak harus datang ke sekolah ya, berbondong-bondong datang ke sekolah. Cukup dilakukan secara daring. Nah, untuk pendataan ini ya, di SDN 079 sudah disiapkan formulir secara daring melalui Google Form ya, sesuai dengan jalur yang akan dipilih, baik itu zonasi, prestasi, afirmasi atau RMP ya, perpindahan orang tua. Nah, jadi Bapak Ibu orang tua peserta didik tinggal mengisi formulir tersebut dan menguploadkan dokumen persyaratan dalam bentuk foto ya. Jadi sekali lagi, untuk memudahkan Bapak Ibu dalam pendataan ya, ini di SDN 079 sudah dipersiapkan formulir pendataan sesuai jalur yang akan dipilih ya, secara daring melalui Google Form, dan Bapak Ibu menguploadkan persyaratan secara daring dalam bentuk foto ya. Nah, yang kedua, mengisi data diri calon peserta didik yang akan mengikuti proses PPDB oleh sekolah asal. Nah, ini dilaksanakan oleh sekolah asal ya, dan divalidasi oleh orang tua pada halaman atau laman ppdbbandung.go.id. Jadi setelah dimasukkan, diinput oleh operator sekolah data peserta didik atau putra-putri Bapak Ibu, nanti tugas Bapak Ibu orang tua adalah memvalidasi data tersebut. Kalau data dirinya calon peserta didik ini sudah betul, tidak ada kesalahan. Nah, apabila ada kesalahan ya, segera hubungi wali kelas ya, untuk dituliskan pada operator PPDB di SDN 079. Ya, cukup melalui daring saja, tidak usah datang ke sekolah. Yang kedua, melakukan pendaftaran untuk memilih sekolah dan jalur pada laman ppdbbandung.go.id. Nah, ini juga masih bisa dilakukan sendiri ya, bisa juga dilakukan oleh bantuan operator sekolah apabila terdapat kendala ya, melalui halaman ppdbbandung.go.id. Jadi setelah pendaftaran ya. Selanjutnya, verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen calon peserta didik oleh sekolah tujuan. Nah, maksudnya sekolah tujuan ini adalah oleh SMP. Jadi setelah data diinput oleh operator dan Bapak Ibu melakukan
pemilihan SMP sesuai jalur masing-masing ya, nanti dokumennya akan diverifikasi dan divalidasi oleh sekolah tujuan. Apakah dokumen yang Bapak Ibu lampirkan pada halaman ppdbbandung.go.id ini sudah sesuai dengan keadaan atau dengan yang seharusnya. Apabila sesuai, nanti akan diverifikasi, divalidasi. Nah, selanjutnya adalah pengumuman secara daring. Pengumuman juga dilakukan secara daring pada ppdbbandung.go.id ya. Terus dilakukan daftar ulang melalui sistem dan disesuaikan dengan situasi. Jadi semuanya serba online atau daring. Selanjutnya alur pendataan diri. Nah, yang pertama ini adalah sosialisasi. Sosialisasi dari wali kelas ke orang tua melalui grup media sosial, baik itu melalui WhatsApp, Telegram, Facebook, IG, ataupun YouTube. Nah, ini dilakukan oleh wali kelas. Nah, kita belum melakukan sosialisasi karena Juklak dan Juknis PPDB Kota Bandung ya, itu belum ada, dan peraturan wali kotanya masih berbentuk draft. Jadi nanti sosialisasi akan diadakan sosialisasi setelah ada Juklak dan Juknis PPDB dari Dinas Pendidikan. Nah, ini yang saya paparkan hanya persiapan saja ya, supaya nanti pas pelaksanaannya tidak terlalu repot. Yang kedua, penyiapan foto dokumen PPDB. Maksudnya foto dokumen PPDB itu persyaratan yang tadi ya, mulai dari KK, KTP, dan akte kelahiran. Selain itu ada mungkin untuk konfirmasi ada KIP, KIS, dan sebagainya. Nah, orang tua menyiapkan dan memfoto dokumen. Di sini memfoto dokumen pendaftaran dan selanjutnya dikirim ke wali kelas melalui grup media sosial. Ya. Nah, ini kebetulan untuk dokumen PPDB Bapak Ibu orang tua peserta didik tinggal menguploadkannya saja nanti pada form atau formulir PPDB yang telah disiapkan. Nah, yang ketiga adalah penerimaan foto dokumen. Wali kelas menerima foto dokumen dari orang tua dan menyerahkan kepada operator sekolah. Nah, apabila proses ini sudah dilakukan ya, nah, maka operator sekolah akan membuat akun. Ini pembuatan akun. Jika dokumen sudah lengkap, maka operator sekolah akan membuatkan akun pada pendaftaran. Membuatkan akun pendaftaran di laman PPDB serta menginputkan data tersebut. Ya, nah, ini adalah alur pendataan diri. Selanjutnya, masih alur pendataan diri. Nah, setelah tadi pembuatan akun ya. Nah, pengiriman username dan password akun pendaftaran. Nah, operator mengirimkan username dan password akun pendaftaran ke wali kelas. Untuk selanjutnya dikirim ke orang tua secara individu atau bahasa kerennya japri ya, melalui WA atau SMS pribadi. Nah, pengiriman username dan password ini akan dilakukan oleh wali kelas ke orang tua setelah menerima dari operator ya. Nah, konfirmasi dan kebenaran data. Nah, setelah username dan password dikirimkan, orang tua mengecek tentang kebenaran data yang telah diisi oleh operator sekolah. Di mana cara mengeceknya? Tinggal masuk ke ppdbbandung.go.id ya, lalu masukkan username dan passwordnya. Nah, maka nanti akan terbuka jendela data diri dari calon peserta didik. Kewajiban Bapak Ibu orang tua peserta didik adalah mengecek kebenaran data tersebut. Jadi jangan hanya dibuka langsung dikonfirmasi atau divalidasi. Nanti kalau misalkan terjadi kesalahan ya, setelah divalidasi atau dikonfirmasi itu akan sulit untuk memperbaikinya. Jadi dicek dulu ya, satu persatu, tahap demi tahap, mulai dari nama sampai terutama mengenai koordinat. Nah, karena koordinat itu akan menentukan jarak
dari rumah ke sekolah. Nah, apabila ada perbaikan, bukan makan ya, maka orang tua segera menghubungi wali kelas untuk diteruskan kepada operator. Sekali lagi catatan, apabila terjadi perbaikan atau ada kesalahan, jangan dulu diklik atau ditekan konfirmasi data atau validasi data ya. Tapi laporkan dulu atau hubungi dulu ke wali kelas masing-masing ya, untuk diteruskan kepada operator. Nah, nanti operator akan memperbaiki data yang salah tersebut. Ya, Bapak Ibu lampirkan apa kesalahannya, sebutkan. Ya, kalau misalkan harus menggunakan bukti, ya gunakan bukti fisik. Contoh misalkan alamat tidak sesuai, nah Bapak Ibu tinggal mengirimkan kembali foto kartu keluarganya, ya, atau KTP-nya ke wali kelas. Nah, nanti wali kelas akan meneruskan pada operator. Operator akan memperbaikinya. Nah, setelah perbaikan oleh operator akan mengkonfirmasi pada wali kelas bahwa data yang salah sudah diperbaiki. Nah, dari wali kelas diteruskan ke orang tua peserta didik, ke Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu melakukan login lagi di halaman ppdb.go.id menggunakan user dan password yang sudah diberikan. Dicek lagi datanya, apabila sudah benar, tolong dikonfirmasi dan divalidasi. Apabila tidak dikonfirmasi dan divalidasi, maka data putra-putri Bapak Ibu itu tidak akan masuk ke database-nya PPDB di Kota Bandung. Ya. Nah, setelah dikonfirmasi, maka nama calon peserta didik ke SMP itu bisa dipantau melalui web ppdbbandung.co.id. Ya. Nah, apabila belum ada namanya, berarti belum dikonfirmasi. Ya. Nah, selanjutnya setelah masa pendataan ini selesai, ya, sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, masuk ke pendaftaran dan pemilihan jalur dan pilihan sekolah. Ya. Nah, pada waktu pendaftaran, orang tua memverifikasi jalur pendaftaran dan pilihan sekolah. Apabila terdapat kendala, dapat dibantu oleh operator sekolah untuk diinputkan. Jadi untuk pilihan sekolah ini, Bapak Ibu hanya tinggal mengkonfirmasi dan verifikasi saja. Ya. Tentu saja pilihan sekolahnya itu berdasarkan dari peserta didik atau orang tua peserta didik. Jadi bukan sekolah yang menentukan harus ke SMP atau harus menggunakan jalur apa. Tapi itu Bapak Ibu orang tua peserta didik sendiri yang menentukannya. Nanti operator sekolah akan membantu untuk menginputkannya, pilihannya ya, dan jalurnya. Nah, setelah dipilihkan pilihan sekolahnya dan diinputkan jalurnya, Bapak Ibu seperti langkah sebelumnya, login lagi di ppdbbandung.co.id. Apabila jalur dan pilihannya sudah benar, maka silakan tekan konfirmasi atau verifikasi data. Nah, apabila tidak diverifikasi atau dikonfirmasi oleh orang tua, maka dianggap tidak mengikuti atau datanya tidak akan masuk ke database PPDB Kota Bandung. Ya. Nah, menyelesaikan proses submit, orang tua mengecek apakah data yang diisikan sudah sesuai. Apabila sudah sesuai, maka orang tua dapat menyelesaikan pendaftaran atau submit. Nah, jadi dari sini disubmit ya. Disubmit itu dikonfirmasi atau diverifikasi. Nah, maka datanya akan masuk ke database. Nanti Bapak Ibu akan putra-putri Bapak Ibu akan mengikuti seleksi ya, baik itu secara zonasi ataupun secara prestasi. Nah, ini adalah alur pendataan data diri. Ya, untuk alur pendataan ini sudah sekali lagi saya tekankan, di SDN 079 sudah dipersiapkan formulir PPDB ya, dalam bentuk Google Form. Jadi semuanya dilaksanakan secara daring, tidak usah datang ke sekolah. Begitu juga untuk penyampaian dokumen pendukungnya, persyaratannya itu semua diupload melalui Google Form. Ya.
Bapak Ibu jangan khawatir bagaimana cara mengisi Google Form untuk PPDB ini. Nanti akan ada tutorialnya atau ada panduannya ya, dari wali kelas masing-masing. Oke, jadwal PPDB. Nah, jadwal PPDB diawali dengan pengisian data diri atau pendataan. Ini dimulai tanggal 24 Mei sampai 11 Juni 2021. Ya. Sekali lagi, pengisian data diri atau pendataan dimulai tanggal 24 Mei sampai dengan 11 Juni 2021. Ya. Nah, setelah pendataan, maka untuk PPDB yang pertama dibuka jalur afirmasi atau RMP dan prestasi. Ya. Pendaftaran untuk jalur afirmasi mohon dicatat bagi yang akan mengikuti jalur afirmasi dan prestasi. Pendaftaran akan dimulai tanggal 14 sampai 18 Juni ya, tahun 2021. Ya, di sini adalah masa pendaftaran. Selanjutnya, pengumuman atau dibuka, diterima atau tidaknya ya, biasanya seperti itu mengatakannya. Itu tanggal 24 Juni 2021. Nih, pengumumannya itu secara online ya, di web ppdbbandung.go.id. Nah, selama masa pendaftaran ya, ini bisa dipantau melalui halaman web ppdbbandung.go.id. Bisa dipantau setiap saat, kapan saja, di mana saja ya, bisa dipantau. Nah, daftar ulang dilakukan tanggal 25 dan 26 Juni apabila sudah diterima di SMP melalui jalur afirmasi, RMP, dan prestasi. Ini harus melakukan daftar ulang secara online ya. Bagaimana cara daftar ulang, nanti akan ada panduannya. Jadi sekali lagi mohon dicatat untuk yang akan memilih jalur afirmasi dan prestasi ya, ini dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 18 Juni untuk pendaftarannya ya. Selanjutnya, untuk jalur zonasi dan perpindahan orang tua, ini dimulai tanggal 28 Juni sampai 2 Juli 2021 ya, pendaftarannya. Terus pengumuman atau dibuka, diterima atau tidaknya itu tanggal 7 Juli 2021 ya. Nah, daftar ulang dilakukan pada tanggal 8 sampai 9 Juli. 8 Juli ya, 8 sampai 9 Juli 2021, bukan Juni-Juli. Ini untuk jalur zonasi. Jadi zonasi itu masih lama ya. Sedangkan untuk afirmasi itu sebentar lagi. Nah, pilihan sekolah SMP. Nah, ya, dalam draft Perwal PPDB Kota Bandung atau Peraturan Wali Kota Bandung ya, setiap jalur diberikan pilihan sekolah. Nah, untuk zonasi ya, ini diberikan 2 pilihan sekolah negeri dan 1 pilihan sekolah swasta. Untuk jalur afirmasi diberikan 2 pilihan sekolah negeri dan 2 pilihan sekolah swasta. Untuk jalur prestasi hanya diberikan 2 pilihan sekolah negeri saja. Untuk perpindahan orang tua, SMP negeri dalam wilayah zonasi 2 pilihan ya, untuk perpindahan orang tua. Nah, untuk zonasi dalam wilayah zonasi, terkadang di lapangan ya, kadang ada yang tempat tinggalnya, contoh seperti ini, tempat tinggalnya itu berada di zonasi A, sedangkan untuk mendaftar ke sekolah yang berada di wilayah zonasi A itu jaraknya sangat jauh dan lebih dekat ke zonasi B ya. Nah, maka peserta didik tersebut bisa mendaftar ke zonasi B, tidak harus ke zonasi A, asal
jaraknya berada di radius 3 km untuk zonasi. Ya. Nah, ini biasanya suka jadi pertanyaan, Pak, rumah saya itu berada di zona A misalkan. Ya. Namun SMP yang berada di zona A itu rumahnya sangat jauh lebih dekat ke zona B. Ya, maka bagaimana, Pak? Nah, silakan mendaftar di zona B apabila wilayah zona B masuk dalam radius atau kurang dari radius 3 km. Sebagai contoh real, calon peserta didik yang berada di wilayah Ciatel, ya, rumahnya itu di Ciatel atau di Siti Menigar Ujung yang dekat Ciatel itu, di Ibu Inkarnasi, ya, itu harus mendaftar wilayah di zona C, SMP 25, SMP 1, dan sebagainya. Namun sebenarnya lebih dekat ke SMP 3. Apakah boleh daftar ke SMP 3 yang berada di wilayah luar zona? Nah, ya, maka jawabannya boleh. Jadi sepanjang radiusnya kurang dari 3 km itu diperbolehkan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Zonasi. Nah, ini ya bagi calon peserta didik yang berdomisili dalam radius 3.000 meter atau 3 km ke sekolah yang dituju, namun berbeda wilayah zonasi, maka termasuk satu wilayah zonasi dengan sekolah tersebut. Jadi maksudnya diperbolehkan memilih di luar zona asal berada di radius 3.000 meter atau 3 km. Nah, penentuan jaraknya itu berdasarkan sistem, ya, atau berdasarkan koordinat, ya, longitude dan latitude. Nah, afirmasi atau RMP, ya, seleksi jalur afirmasi calon peserta di SMP itu melalui sistem berdasarkan jarak alamat rumah ke sekolah tujuan. Jadi pada afirmasi juga itu diutamakan adalah yang paling dekat dengan sekolah tujuan. Jadi afirmasi atau RMP ini bukan menyeleksi siapa yang paling miskin, ya, bukan menyeleksi itu, tapi pemerintah Kota Bandung, ya, ingin memfasilitasi para calon peserta didik yang kurang mampu, ya, supaya bisa tetap bersekolah, melanjutkan pendidikan, ya, baik di negeri ataupun swasta. Ya, jadi ingin memfasilitasi supaya peserta didik dari keluarga tidak mampu yang rawan melanjutkan pendidikan itu tetap bisa melanjutkan pendidikan baik di sekolah negeri ataupun swasta, ya. Nah, makanya untuk afirmasi itu diberikan 2 pilihan SMP negeri dan 2 pilihan SMP swasta. Itu keempat-empatnya harus diisi. Apabila tidak diterima di SMP pilihan 1, maka secara otomatis ke pilihan 2 masih negeri, ya. Apabila di pilihan 2 tidak diterima, itu akan masuk ke pilihan 3 dan 4, itu SMP swasta, ya. Nah, jadi sekali lagi untuk jalur afirmasi tetap seleksinya itu berdasarkan zona, ya, berdasarkan jarak, bukan berdasarkan tingkat kemiskinan. Ampun paralun, maaf, ya. Jadi berdasarkan jarak. Jadi sebagai catatan orang tua yang mindset atau dalam itu pemahamannya bahwa yang miskin itu pasti masuk negeri, itu belum tentu karena kuotanya sedikit, ya. Sekali lagi, yang melalui afirmasi itu tidak serta-merta akan diterima di SMP negeri, bisa saja di SMP swasta yang bekerja sama dengan dinas pendidikan, ya. Nah, apabila setelah mengikuti alur PPDB untuk jalur afirmasi, ya, calon peserta didik ini tidak diterima di pilihan 1, 2, 3, dan 4, ya, maka dinas pendidikan, ya, akan menempatkan calon peserta didik tersebut baik itu pada sekolah
negeri atau swasta terdekat yang masih memiliki kuota afirmasi atau RMP. Nah, jadi yang memilih jalur afirmasi itu tidak bisa mengikuti jalur zonasi. Afirmasi dan prestasi itu daftarnya duluan kan, pendaftarannya duluan. Ya, di sini untuk jalur afirmasi dan prestasi itu dilakukan tanggal 14 ya, sedangkan zonasi itu tanggal 28. Nah, untuk afirmasi ini ya, apabila tidak diterima di pilihan 1 2 3 ini tidak bisa mengikuti jalur zonasi. Namun nanti akan ditempatkan oleh Dinas Pendidikan pada sekolah negeri atau swasta terdekat. Ya, terdekat dari rumah tempat tinggal yang masih memiliki kuota afirmasi. Ya. Jadi sekali lagi, untuk yang afirmasi apabila tidak lolos dalam seleksi PPDB itu tidak bisa mengikuti jalur zonasi. Berbeda dengan jalur prestasi. Apabila tidak lolos jalur prestasi, ya, peserta didik masih punya hak untuk mengikuti jalur zonasi. Ya. Nah, maka kita buka pemahamannya, jangan sampai jalur afirmasi itu pasti diterima di SMP negeri, tidak seperti itu ya, karena kuotanya sangat sedikit ya. Jadi diutamakan yang betul-betul tidak mampu, supaya pemerintah Kota Bandung itu bisa memfasilitasi peserta didik yang benar-benar tidak mampu, yang berasal dari keluarga tidak mampu, supaya tetap bisa bersekolah baik di negeri ataupun swasta. Oke, sampai di sini pemaparan saya. Nanti setelah Juklak Juknis PPDB dari Dinas Pendidikan ada, akan disosialisasikan melalui daring juga ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.